Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria, NPM 200200107, asal kampus Universitas Aisyah Kuringsing Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pengujian perangkat lunak di software testing. Yang pertama yaitu ada black box testing. Black box testing adalah metode pengujian yang tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi sistem yang diuji, dan tester hanya mengetahui apa yang harus diinputkan dalam sistem dan apa yang harus diharapkan sebagai output. Kemudian yang kedua yaitu ada white box. White box testing adalah metode pengujian yang memerlukan pengetahuan tentang implementasi sistem yang diuji. Pada metode ini, tester memiliki akses ke kode sistem dan kode dokumentasi internal yang memberikan informasi tentang bagaimana sistem tersebut diimplementasikan. Kemudian yang ketiga ada unit testing. Unit testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji bagian terkecil dari kode sumber sistem yang disebut unit. Unit ini biasanya merupakan kelas atau modal yang terpisah yang dapat diuji secara resolusi dari sistem yang lebih besar. Kemudian ada sistem testing. Sistem testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji sistem secara keseluruhan, termasuk semua komponen dan unit yang terkait dengan sistem tersebut. Metode ini digunakan setelah sistem telah selesai dikembangkan dan siap diuji. Integration testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji bagaimana unit atau komponen sistem bekerja bersama-sama dan dikembangkan dan siap diuji. Kemudian ada poin pengujian selanjutnya yaitu acceptance testing. Adalah metode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditentukan oleh pengguna atau klien. Metode ini digunakan setelah sistem telah selesai dikembangkan dan siap diuji. Kemudian ada usability testing, adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu performance testing. Performance testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam menangani beban kerja yang diharapkan. Kemudian di sini ada smoke testing. Smoke testing adalah metode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dengan benar dan tidak dapat kesalahan yang menyebabkan sistem tidak dapat dijalankan. Kemudian di sini ada stress testing. Adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik sistem dapat menangani beban kerja yang tidak biasa atau tinggi. Kemudian di sini ada sanity testing. Adalah metode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dengan benar setelah perubahan yang dilakukan pada sistem. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu regression testing. Merupakan metode pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat pada sistem tidak menyebabkan masalah pada bagian-bagian sistem yang lain. Kemudian ada poin kedua, mengapa aplikasi yang telah dikembangkan memerlukan pengujian untuk bisa atau sebelum dirilis ya. Jadi menurut saya, seorang developer atau programmer membuat sebuah aplikasi, tentunya akan ditemukan kesalahan atau error pada proses-proses tertentu. Untuk menghindari banyaknya bug atau error, maka diperlukan pengujian aplikasi sebelum aplikasi yang telah dikembangkan diberikan kepada pelanggan atau dirilis. Jadi penting sekali ketika kita membuat aplikasi untuk melakukan sebuah testing atau pengujian. Kemudian di sini saya akan sedikit memberikan sedikit contoh testing menggunakan pengujian black box pada aplikasi antrian Paskes BPJS. Yang pertama, coba kita uji untuk memasukkan user ID dulu. Kita masukkan passwordnya. Salah.
Oke, berhasil masuk. Kita coba poin menu utama, yaitu console box. Console box ini berfungsi untuk menginput data sama atau pasien BPJS atau non BPJS. Biasanya ini digunakan untuk pasien BPJS. Kita coba untuk pasien BPJS. Kita ambil contoh nomor BPJS di sini, kita ambil. Masukkan. Pilih poli. Kemudian pilih dokter. Kemudian coba kita cek. Oke, masuk. Berhasil, berarti sudah bisa ya. Kemudian kita ke menu yang kedua. Data yang pertama diinput tadi akan masuk ke menu yang kedua ini untuk pemanggilan. Jadi kita coba panggil next. Oke, lancar, berhasil. Kita lihat di Picker. Jadi aplikasi ini terhubung dengan aplikasi Picker. Ketika kita melakukan antrian online di aplikasi yang tadi, dia akan masuk ke aplikasi Picker ini. Coba kita refresh tanggal 23. Jadi sudah masuk. Kemudian kita coba yang lainnya. Misalkan kita ngambil dari sini nomor BPJS-nya, copy, kita coba lagi masukkan lagi. Misalkan kita ngambil 2 lah untuk contoh. Hasil. Kemudian kita coba untuk misalkan prioritas. Ini termasuk suatu box ya. Jadi ini saya menemukan box atau suatu menu yang enggak berfungsi. Harusnya dia muncul nama dokter di sini, tapi ini tidak muncul. Kemudian juga tidak muncul. Kemudian kita skip. Yang menu skip sama, ini juga tidak muncul, ini juga tidak muncul. Ini kita bisa menemukan suatu box di sini. Harus di refresh dulu. Jadi ini suatu box ya. Ketika kita sudah mengklik ini atau ini, yang normal pun ikut nggak bisa diklik. Jadi satu box bisa kita catat. Kemudian kita coba lagi menu yang lainnya atau display. Ini normal jalan. Ini juga muncul nama dokternya. Oke, ini bisa. Baik, mungkin itu aja contoh kecil dari pengujian black box testing yang saya berikan. Tadi kita bisa menemukan suatu bugs dalam suatu aplikasi ini, yaitu tadi
masalahnya ketika kita mengklik prioritas atau skip, di sini nama dokternya tidak muncul. Dan yang tadinya di normal ini muncul, ketika kita sudah mengklik ini sama skip, jadi tidak muncul. Mungkin ini saja contoh yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.